Di suatu studio TV Cina, ada seorang jurnalis kejahatan terkenal yang bernama Ren Zihao. Di sini dia sedang diwawancarai karena Ren Zihao mendapatkan penghargaan tahun ini, yaitu karena memecahkan banyak kejahatan yang belum terpecahkan. Namun sialnya, ternyata sponsor acara mengetahui bahwa Ren telah memalsukan berita untuk mempertahankan popularitasnya. Sedangkan atasan Ren yang bernama Jin, dia yang mengetahui berita itu pun langsung memecat Ren, dan sekarang reputasi Ren rusak. Lalu Ren memutuskan untuk pindah ke tempat baru bersama dengan sekretarisnya yang bernama Xiao Xi, yang tentunya, hai para people, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dirahmati Tuhan dan diberi rezeki yang lebih ya. Amin. Balik lagi dengan saya Faizur Rahmat. Saya akan menemani malam kalian dengan film-film permintaan kalian dan intro. Ku menatap dalam kelam, tiada yang bisa kulihat selain hanya namamu. Selamat datang di channel Zura 14 dan selamat menonton. Kemudian Ren kembali memulai syuting pertunjukan horor bersama timnya di sebuah rumah sakit jiwa terbengkalai. Dan saat mereka syuting film horor, tiba-tiba muncul seorang pria yang terluka. Melihat hal tersebut, Ren pun membawanya ke rumah sakit untuk perawatan. Di sana, Ren mengetahui kalau pria itu memiliki luka bakar yang parah, dan Ren ingin tahu tentang kondisi pria itu lalu mencoba berbicara dengannya. Namun pria itu tidak mengatakan apa-apa. Kemudian, Ren melihat ada tato aneh di lengannya. Ren Zhihao? Malam harinya, Ren kembali ke studio dan menemukan sebuah buku diary yang misterius. Ren pun mencoba membaca buku itu, dan isinya tentang rumah sakit jiwa misterius yang dimana pasien di rumah sakit itu diperlakukan semena-mena. Dan buku diary itu ditulis oleh seorang wanita yang bernama Wu Ruoxin. Bahkan, Ren juga melihat tato yang sama yang dia lihat sebelumnya dari tangan pria yang terluka tadi. Dan dengan cepat, Ren pergi ke rumah sakit untuk menanyakan lebih lanjut pada pria tersebut. Namun ternyata pria itu sudah pergi. Karena penasaran dengan buku diary misterius itu, Ren memutuskan untuk mengungkap kebenarannya. Jadi, dia mencari bantuan teman lamanya yang sekarang menjadi polisi. Dari buku itu, Ren menjadi tahu kalau Ruoxin sekarang dirawat di rumah sakit. 1 tahun yang lalu, sebuah pusat rehabilitas mental kebakaran dan semua pasien meninggal di dalam kebakaran itu. Ruoxin pun mengatakan kalau dirinya juga berada di rumah sakit jiwa tersebut. Akan tetapi, polisi tidak menemukan catatan tentang dia yang dirawat di rumah sakit jiwa tersebut. Ren pun menjadi penasaran tentang kasus ini dan memutuskan untuk bertemu dengan Ruoxin. Ia mencoba berbicara dengannya, tetapi Ruoxin diam saja dan terlihat masih trauma dengan kejadian tersebut. Alhasil, Ren pun memberikan kartu namanya dan berharap Ruoxin akan menghubunginya. 这上面有我电话。 Kemudian Ren mengetahui bahwa Ruoxin adalah putri tunggal dari keluarga kaya raya. Bahkan, Ruoxin pernah pergi ke luar negeri untuk belajar seni dan 2 bulan setelah dia kembali, ternyata ayahnya yang bernama Bu Mali, dia meninggal karena dibinasakan seseorang. Di sini para polisi menduga bahwa Ruoxin telah membinasakan ayahnya. Jadi, Ruoxin mengarang cerita tentang penculikannya untuk menghindari penangkapan. Beberapa hari kemudian, Ruoxin memanggil Ren untuk menemuinya, dan akhirnya Ruoxin mengungkapkan bahwa dia diculik oleh beberapa orang. Lalu Ruoxin dibawa ke sebuah rumah sakit jiwa. Di rumah sakit tersebut, kepala fasilitas yang bernama Victor, dia memberitahu Ruoxin bahwa kondisi mentalnya tidak stabil dan akan membantunya menjadi lebih baik. This is a mental rehabilitation. Don't be afraid. Setelah itu Ruoxin akan dikembalikan ke rumah. Di sini, Ruoxin pun bersikeras bahwa dia tidak gila dan mereka telah melakukan kesalahan. Akan tetapi tidak ada yang mendengarkannya. Di rumah sakit, Ruoxin bertemu dengan seorang wanita yang bernama Lulu. Dan Lulu ini dia dikirim ke rumah sakit oleh suaminya sendiri karena suaminya ingin menikahi wanita lain. Setelah berbagai metode pengobatan ilegal dan penyiksaan, Lulu menjadi gila dan kehilangan akal sehatnya beneran.
Sedangkan Ruoxin yang menyadari bahwa rumah sakit jiwa itu sebenarnya adalah penjara yang dimana Victor dan anak buahnya disewa oleh orang kaya, yaitu untuk menculik orang yang tidak bersalah dan membuat mereka menjadi gila dengan melakukan perawatan ilegal kepada mereka. Ruoxin yang menolak minum obat, dia pun membuat Victor menyuruh anak buahnya untuk menggandakan dosisnya, yang pada akhirnya mereka ingin Ruoxin menjadi gila sama seperti pasien yang lainnya. Kemudian Ren melakukan penelitian dan mengetahui bahwa Bu Mali adalah muridnya Victor. Dia menyimpulkan bahwa ayahnya pasti dengan sengaja mengirim Ruoxin ke rumah sakit jiwa, dan dengan segera Ren pun pergi menemui Ruoxin lagi, lalu bertanya lebih detail tentang kisahnya. Di sini Ruoxin mengungkapkan bahwa setiap malam Victor akan menelpon Lulu dan menyuruhnya pergi ke kantornya lalu gituan dengannya. Sedangkan Lulu dia tidak tahu apa yang terjadi padanya dan telah menjadi alat bagi Victor. Sedangkan Victor dia ingin melakukan hal yang sama dengan Ruoxin, dan itulah sebabnya Victor memaksanya untuk minum obat setiap harinya. Mendengar hal tersebut, di sini Ren mulai mempercayai cerita Ruoxin dan memutuskan untuk mencari tahu mengapa Ruoxin diculik. Kemudian Ren dan Shi pergi menemui keluarga pasien. Mereka mengetahui bahwa keluarga pasien sudah lama tidak bertemu dengan para pasien. Bahkan tidak tahu apakah mereka masih hidup atau tidak. Ruoxin mengatakan kalau dia mencoba melarikan diri berkali-kali, akan tetapi mereka mematahkan kakinya agar tidak melarikan diri lagi. Sambil memikirkan jalan keluar, Ruoxin ingat bahwa Lulu pernah bercerita, yaitu tentang seorang pria yang mengetahui cara melarikan diri dari sana. Dan pria itu adalah pasien yang dikurung di sebelah selnya dan sering menakuti Ruoxin. Merasa karena putus asa, Ruoxin meminta bantuan pria tersebut, yang dimana dia meminta Ruoxin menemuinya di kamar mandi besok pagi. Kemudian keesokan harinya Ruoxin pergi menemui pria itu dan memberitahu Ruoxin bahwa ada jalan rahasia di kantornya Victor. Bahkan dia juga memberi kata sandinya pada Ruoxin, namun sebagai imbalan atas informasinya itu, pria tersebut memintanya untuk gituan dengannya, namun Ruoxin malah memberontak dan melarikan diri. Yang kemudian Ruoxin membuka pintu pertama lalu memasukkan kata sandi dan itu berhasil. Setelah itu Ruoxin berjalan ke arah pintu kedua, namun sayangnya kata sandi yang dia pakai di pintu pertama tidak berfungsi, dan di pintu kedua hal itu membuat alarm berbunyi dan gak lama kemudian Lulu datang ke sana. Di sini Lulu membuat pola dinding menggunakan jarinya Ruoxin. Menyadari bahwa Lulu sedang menggambar pola kata sandi, dengan cepat Ruoxin membuka pintu kedua itu dan setelah berhasil, dia memasuki kantor Victor lalu mencoba menemukan jalan rahasia. Akan tetapi Ruoxin tidak dapat menemukan apapun kecuali pipa raksasa. Ketika Victor datang ke kantornya, dia mendengar beberapa suara dari pipa. Victor pun mengetahui bahwa Ruoxin mencoba melarikan diri dan langsung meminta anak buahnya untuk menangkap Ruoxin dengan cepat. Ruoxin merangkak melalui pipa dan akhirnya berhasil melarikan diri dari rumah sakit jiwa. Setelah itu, dia melihat dua petugas polisi dan meminta bantuan dari mereka. Akan tetapi ternyata polisi itu bekerja dengan Victor dan malah menyerahkan Ruoxin pada anak buah Victor. Dia dibawa kembali ke rumah sakit jiwa terlarang tersebut, yang dimana Victor ingin mengambil organ tubuhnya dan menjualnya ke pasar gelap. Okay. Setelah itu Ren bertanya pada Ruoxin, "Apakah kau tahu bahwa ayahmu adalah orang yang mengirimmu ke rumah sakit jiwa?" Ruoxin menjawab bahwa Bu Mali bukan ayahnya, karena ayah kandungnya meninggal ketika dia masih bocil. Namun tiba-tiba Ruoxin mulai sakit kepala, oxycodone adalah obatnya, yang kemudian Ruoxin pun pingsan. Di sini dokter memberitahu Ren bahwa Ruoxin kehilangan sebagian ingatannya yang membuatnya sering seperti itu. Kemudian Ren pergi menemui bosnya dan menceritakan segalanya tentang Ruoxin. The Menlawen Group adalah bisnis keluarga ibu Ruoxin yang bernama Lizeni. Ayah Lizeni membuat surat wasiat sebelum meninggal yang dimana Lizeni mendapat 70% saham dari perusahaan dan 30% sisanya diwarisi oleh Ruoxin. Sedangkan ayah tiri Ruoxin, dia tidak memiliki hak apapun atas perusahaan tersebut, dan sebelum meninggal, Lizeni membuat surat wasiat ke Bu Mali. Namun Bu Mali menginginkan kendali penuh atas perusahaan, dan itulah sebabnya dia menyuruh Victor untuk menculik Ruoxin. Jin yang mendengar penjelasan itu, dia menjadi kepo dan ingin menyelidikinya lebih lanjut guna mengungkapkan kebenarannya. Lalu membuat siaran Ren yang dimana dianggap memutar rekaman palsu yang dia buat sendiri untuk membuat semua orang percaya bahwa Ruoxin ini benar-benar diculik oleh Victor. Setelah menonton berita, Ruoxin memutuskan untuk bertemu Ren lagi.
Dia bercerita tentang Ling Feng, yaitu salah satu staf yang bekerja untuk Victor, yang dimana dia sudah muak dengan Victor karena mendirikan perdagangan organ ilegal. Jadi Fan memutuskan untuk membantu Ruoxin dan menelponnya. 是林峰。 Di tempat lain, ada seorang pria yang bernama Lior yang putus asa mencari Ruoxin. Setelah dia menghilang, Yuzo tiba di rumah sakit jiwa dan menemukan Ruoxin di sana. Ternyata Bu Mali telah meminta Victor untuk membuat sertifikat kematian Ruoxin. Guna mendapatkan warisan sementara itu, Yuzo berhasil menyelinap ke rumah sakit jiwa. Lalu Feng membawanya ke ruang penyiksaan yang dimana mereka menemukan Ruoxin terbaring tak sadarkan diri. Di sana saat mereka melarikan diri dari rumah sakit jiwa, mereka ditangkap oleh anak buah Victor. Victor pun mengungkapkan pada Ruoxin bahwa ayahnya lah yang membayarnya untuk menculik Ruoxin. Bahkan, dia telah menyiapkan sertifikat kematian untuknya. This is your death certificate. Kemudian Victor mengambil organ Yuzo. Sementara itu, Lulu memasuki kantor Victor dan menunggunya di dalam. Dia menyalakan sebuah lilin di kantor Victor, yang kemudian menyebabkan sebuah kebakaran. Saat Victor hendak memotong perut Yuzo, Victor pun mengetahui tentang kebakaran itu yang membuatnya langsung pergi ke kantornya. Victor, dia hanya ingin mengambil uangnya, tapi akhirnya ia binasa juga karena api tersebut. Sedangkan Ruoxin berhasil membebaskan dirinya berkat bantuan Lulu. Feng juga mencoba melarikan diri dari gedung. Akan tetapi, dia terjebak dalam api kemudian mereka berjalan ke pintu keluar. Namun tiba-tiba ada seseorang yang menangkap Yuzo dan menyeretnya ke dalam api. Sedangkan Ruoxin yang berhasil melarikan diri, dia pun kembali ke rumah. Akan tetapi di sini Ren tidak mengerti soal siapa yang membinasakan Bu Mali. Jadi Ren menuduh Ruoxin yang telah membinasakan ayah tirinya. Namun Ruoxin langsung membantah tuduhan itu dan mengungkapkan bahwa ayahnya sedang mengincarnya. Bahkan ayahnya itu semakin menjadi-jadi saat ibunya sudah tidak ada. Ruoxin muak dengan Bu Mali dan benar-benar ingin membinasakannya. Akan tetapi setelah dari rumah sakit jiwa, Bu Mali tahu kalau dia akan ditangkap karena kejahatannya. Jadi dia mengakhiri hidupnya dengan menembak dirinya sendiri. Ren pun mempercayai cerita Ruoxin dan menyiarkan kisahnya di acaranya. Yang pada akhirnya, Ruoxin sekarang bebas dari tuduhan pembunuhan ayah tirinya. Sedangkan Ren, dia mendapatkan kembali reputasinya, yang kemudian Ren merayakan kesuksesannya dengan sekretarisnya Shi. Di sini, Shi menanyakan Ren tentang mengapa sertifikat kematian ibu Ruoxin ditandatangani oleh Victor. Ren mengatakan kalau dia tidak memiliki penjelasan tentang itu. Setelah itu, Ren pun pergi menjemput Ruoxin dari rumah sakit dan mengantarkannya pulang ke rumah. Sebelum pulang, Ruoxin memberitahu Ren bahwa pasien tidak diperbolehkan memiliki benda tajam seperti pena di rumah sakit karena bisa membahayakan bagi orang lain. Di sini Ren baru menyadari jika pasien tidak diizinkan memiliki pena, maka Ruoxin tidak akan pernah bisa menulis apapun di buku harian itu. Yang ternyata, buku harian itu milik Feng yang selamat dari kebakaran, dan menaruh buku hariannya di mobil Ren saat dibawa ke rumah sakit. Ren pun menghubungkan semua bagian dan mengetahui bahwa Ruoxin ternyata tidak pernah diculik oleh Victor. Justru sebaliknya, ibunya lah yang diculik oleh Victor, dan Bu Mali ingin mendapatkan warisan milik ibu Ruoxin. Bahkan tidak ada pria yang bernama Lizzie. Tetapi Ruoxin lah yang mencari ibunya. Kemudian Feng menghubunginya dan memanggilnya ke rumah sakit jiwa, dan ketika ditangkap, Victor mencoba untuk memotong perutnya sebelum rumah sakit jiwa terbakar. Setelah kehilangan ibunya dalam kebakaran, Ruoxin kembali ke rumah lalu membinasakan Bu Mali, dan sewaktu Ren mendapatkan buku harian itu, Ruoxin memutuskan untuk menggunakannya sebagai kesempatan untuk membersihkan namanya dari pembinasaan ayahnya. Ren menceritakan semuanya kepada polisi. Setelah itu, Ruoxin ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Namun selama penahanannya, dia mengungkapkan semua rahasia gelap tentang Bu Mali, dan hal itu membuat hukuman matinya diganti menjadi penjara seumur hidup lalu tamat. Oke, seperti itulah story filmnya. Bagaimanakah menurut kalian dengan film ini? Silahkan berdebat. Bagi kalian yang ingin filmnya di storyin, silahkan tulis di komentar. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Aneh pamit and stay on my channel. Jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.